Komisioner Komnas HAM langsung menyatakan kecewa setelah Menko Polhukam Mahfud MD menetapkan kelompok kriminal bersenjata Papua sebagai kelompok teroris. Namun Komnas HAM tak mencegah ketika KKB Papua melakukan aksi-aksi brutal terhadap warga sipil tak berdosa. Padahal, ada guru disandra dan diperkosa. Ada juga guru yang dibantai dengan tembakan peluru. Bahkan ada dokter yang dibakar hidup-hidup. Keberadaan Komnas HAM seolah hanya jadi tameng pelindung bagi KKB Papua. Komnas HAM sangat reaktif ketika pemerintah akan bertindak tegas terhadap KKB Papua. Tapi Komnas HAM hanya diam ketika KKB Papua membantai warga sipil tak berdosa. Padahal, guru dan tenaga kesehatan adalah pembela HAM yang ingin membela hak-hak dasar warga Papua. Jadi wajar saja, jika Menko Polhukam Mahfud MD mengabaikan suara Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM tak menunjukkan fungsinya dalam menyelesaikan konflik di Papua. Buktinya, setiap tahun KKB Papua selalu membantai warga sipil tak berdosa, tapi hanya dibiarkan saja oleh Komnas HAM. Yang akan kita kejar ini yang menantang-nantang itu dan selalu membunuh warga sipil dengan sangat mengerikan. Ada dokter dibakar di pinggir jalan, ada pegawai KPU disembelih di tengah jalan, ada guru dicungkil matanya, pesawat dibakar dan sebagainya. Masa begitu dibiarkan? Gitu. Nah, itu yang kita sasar sekarang. Dan Presiden wanti-wanti jangan sampai menyasar ke warga sipil. Diidentifikasi betul siapa orang-orangnya sampai yakin bahwa tidak ada akibat ke samping ke orang yang tidak terlibat terorisme, maka baru dilakukan tindakan gitu. Sementara pengamat terorisme Al-Haidar Abdurrahman Puteh sangat mendukung langkah pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris. Bahkan, Al-Haidar menilai penetapan KKB sebagai teroris ini dinilai terlambat. Sebab, sudah sejak lama sepak terjang KKB Papua dinilai sama persis dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Ya, sudah tepat. Seharusnya lebih awal ya ditetapkan ketika ada tahun 2018, 2017, bahkan ada peristiwa serangan terhadap kaum sipil yang ada di Mapenduma, kemudian di Nduga dan juga di Merauke serta di beberapa tempat lainnya. Itu sudah seharusnya menjadi sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris karena serangan terhadap secara diskriminan terhadap sipil itu adalah ciri khas dari teroris. Jadi dengan adanya pelabelan penyebutan OPM sebagai organisasi teroris itu sudah sebenarnya sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dan mereka pasti sangat takut dengan pelabelan ini karena dengan adanya pelabelan ini otomatis negara-negara yang tadinya mendukung perjuangan separatisme menjadi tidak lagi bakal mendukung karena ini adalah gerakan yang memalukan kalau didukung. Karena ini kerjanya adalah membunuh rakyat sipil, kemudian membuat kekacauan, melakukan kriminal-kriminal dan itu tidak layak didukung. Karena beberapa negara terlihat mereka masih sangat awam, masih sangat masih sangat naif dalam mendukung OPM di beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya ingatkan bahwa ini adalah dukungan terhadap kelompok teroris yang tidak seharusnya diberikan oleh mereka pada akhirnya menyadari bahwa apa yang membedakan antara freedom fighters dengan teroris itu jelas sangat berbeda. Bahwa kalau freedom fighters itu tidak melakukan serangan terhadap kelompok sipil, apalagi warganya sendiri, rakyatnya sendiri, dan tidak menuduh-nuduh mereka sebagai mata-mata ataupun cuma ataupun apa begitu. Dan itu kriteria yang paling utama dari kelompok teroris itu sebenarnya adalah beraninya hanya dengan kelompok sipil.